Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Vita Arlianda dengan NIM 2302030003 dari kelas 5A01 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma logistik regression untuk klasifikasi penyakit diabetes. Pada codingan yang pertama, import tanda set import nanti digunakan untuk mengolah dan memanipulasi data. Dan untuk from scalar model dan from scalar reprocessing, scalar linear model, dan scalar matrix digunakan untuk membagi data latih dan data uji, menormalisasi data, dan membuat dan melatih model logistik regression, dan mengevaluasi hasil model. Dan untuk coding yang kedua yaitu load dataset, yaitu load dataset ini berfungsi untuk membaca dataset dari file CSV, yang dimana dataset dari file CSV ini mengenai penyakit diabetes. Dan di sini outputnya yaitu yang dimana ini memiliki 768 baris data dan 9 kolom yang terdiri dari 8 variabel input dan 1 variabel output. Di 9 kolom ini ada jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, tebal kulit, insulin, BMI, dan persentase diabetes, dan umur dan iuran. Dan di sini variabel target atau label klasifikasi di mana di iuran yaitu 0 tidak menderita diabetes dan 1 menderita diabetes. Dan untuk codingan yang selanjutnya yaitu informasi dataset, yaitu digunakan untuk melihat jumlah data, mengecek tipe data setiap kolom, dan memastikan tidak ada data kosong atau missing value. Di sini kolom jumlah kehamilan yaitu tipenya integer 64, dan juga begitu juga dengan glukosa, tekanan darah, tebal kulit, dan insulin, dan umur dan luaran. Sedangkan untuk BMI dan persentase diabetes menggunakan data tipe FOD64. Preproses data, variabel X berisi fitur atau variabel input seperti usia, gula darah, dan lain-lain, sedangkan Y berisi label atau kelas yang ingin diprediksi, diabetes atau tidak. Ini pembagian data training dan testing, yang dimana 80% data digunakan untuk training dan 20% yang digunakan untuk data testing. Fungsi menormalisasi data yaitu untuk menyamakan skala nilai fitur dan membantu logistik regression bekerja secara lebih optimal. Evaluate performance matrix, yang dimana ada juga akurasi skor, menunjukkan seberapa baik model memprediksi data dengan benar. Dan classification report yang menampilkan precision, recall, F1 score, dan support. Digunakan untuk melihat performa model secara lebih detail. Dan print result, yaitu yang di printnya adalah akurasi model, dan classification report, dan class rep. Dan juga akurasi. Dan confusion matrixnya yaitu untuk menunjukkan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dan ini adalah outputnya. Berdasarkan hasil pengujian model yang tadi kita lakukan, diperoleh akurasi model yaitu 75,32%, yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasi data dengan cukup baik. Pada kelas 0 atau juga tidak diabetes, model menghasilkan precision sebesar 0,81%, dan untuk recall 0,80%, dan F1 score yaitu 0,81%, dan untuk supportnya yaitu 99 data. Yang berarti model sangat baik dalam mengenali pasien yang tidak menderita penyakit diabetes, serta memiliki tingkat kesalahan yang relatif rendah. Sementara itu, pada kelas 1 yang disebut juga diabetes,
diperoleh precision 0,65% dan recall 0,67% dan F1 score yaitu 0,66% dan untuk support yaitu 55 data. Yang menunjukkan bahwa model masih cukup baik dalam mendeteksi pasien diabetes, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan kualifikasi. Dan untuk nilai makro average sebesar 0,73 sampai 0,74 menunjukkan performa model yang relatif seimbang antara kelas. Sedangkan untuk weight average yaitu dengan nilai F1 score 0,75 menandakan bahwa model memiliki kinerja yang cukup stabil terhadap keseluruhan data uji. Dan untuk confusion matrix logistic regression diabetes yaitu yang pertama yaitu true negatif yang berjumlah 79 data yang sebenarnya negatif dan berhasil diprediksi negatif oleh model confusion matrix. Dan yang kedua yaitu false positif, 20 data yang artinya sebanyak 20 data sebenarnya negatif tetapi diprediksi positif oleh model. Kesalahan ini disebut false positif, yaitu model mengira pasien diabetes padahal sebenarnya tidak. Dan untuk yang ketiga yaitu false negatif, yang dimana terdapat 18 data yang sebenarnya positif tetapi diprediksi negatif. Dan untuk yang terakhir yaitu true positif, yang sebanyak 37 data yang benar-benar positif berhasil diprediksi positif oleh model, menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi diabetes. Secara keseluruhan, dari 154 data uji, model berhasil mengklasifikasi 116 data dengan benar yaitu 70 dan melakukan 38 kesalahan. Hal ini sejalan dengan nilai akurasi sekitar 75%. Di mana model lebih baik dalam memprediksi kelas negatif dibandingkan kelas positif. Oleh karena itu, meskipun performa model sudah cukup baik, peningkatan masih diperlukan terutama untuk mengurangi kesalahan false negatif. Baik, itulah hasil presentasi saya dari hasil penerapan algoritma logistic regression untuk klasifikasi penyakit diabetes. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.